Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari pertemuan kita yang ke-16 yang dengan materi sistem pencernaan. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa, saya silakan kepada Ketingan. Oke, teman-teman, sebelum kita melayani materi kita pada hari ini, yang terbaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Seperti yang kita ketahui tadi, sistem pencernaan. Kenapa disebut sebagai sistem pencernaan? Karena pencernaan sendiri tidak berjalan hanya dengan satu organ saja, melainkan dengan berbagai organ. Sistem sendiri adalah komponen atau bagian-bagian yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Jadi sistem pencernaan adalah sekelompok organ yang membentuk fungsi memecah makanan dan zat cairan untuk menjadi zat yang dibutuhkan tubuh seperti energi, kebutuhan zat pertumbuhan dan perbaikan jaringan. Sistem pencernaan sendiri terdiri dari berbagai organ. Yang pertama itu rongga mulut, yang kedua itu esofagus, yang ketiga itu lambung, yang keempat itu usus halus, yang kelima usus besar, dan yang keenam itu anus atau rektum. Yang pertama tadi rongga mulut ini merupakan merupakan saluran pencernaan pertama yang dilalui mulut, di mana terjadi dua cara kerja pencernaan. Yang pertama itu secara mekanis yang dilakukan oleh gigi dan lidah, yang kemudian cara yang kedua itu secara kimiawi yang dilakukan oleh kelenjar ludah. Kemudian diteruskan kepada esofagus. Esofagus sendiri merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dan lambung. Kemudian sampai pada lambung sendiri merupakan tempat pemecah makanan dan zat cairan, di mana dilakukan dengan dua cara, yaitu secara mekanis dan secara kimiawi. Secara mekanis itu di mana otot-otot polos lambung mengurut makanan secara fisik, itulah yang dinamakan secara mekanis, kemudian dibantu dengan senyawa kimiawi seperti asam lambung. Kemudian diteruskan pada usus halus. Usus halus ini dia cara kerjanya itu hanya satu saja, yaitu dengan pengolahan makanan secara kimiawi, yang membedakannya dengan pencernaan yang lainnya. Di usus halus ini adalah tempat utama penyerapan zat-zat gizi yang kemudian dialirkan ke dalam darah. Selanjutnya diteruskan pada usus besar. Perbedaan signifikan antara usus besar dan usus halus sendiri itu terletak pada zat penyerapannya. Usus halus itu dia menyerap zat-zat gizi kemudian dialirkan ke dalam darah. Sedangkan usus besar sendiri dia menyerap zat cairan. Kemudian fungsi khusus utama zat usus besar itu terletak pada pembentukan fases. Zat-zat yang tidak bisa diuraikan kembali, yang tidak bisa diuraikan lagi, akan dibentuk sedemikian rupa yang kemudian dinamakan sebagai fases. Di usus besar juga merupakan tempat pembentukan vitamin seperti vitamin K yang merupakan simbiosis atau kerjasama pada bakteri usus besar. Kemudian setelah dibentuknya fases tadi, kemudian diteruskan pada anus yang pada akhir akan dibuang. Oke, berdasarkan penjelasan yang setelah saya berikan tadi terkait sistem pencernaan, apakah sudah dipahami? Sudah, Pak. Karena sudah dipahami, maka kita bagi dua kelompok. Kelompok pertama di depan itu judulnya membahas apa yang telah saya bahas tadi. Yang pertama itu rongga mulut, dua itu esofagus, yang ketiga itu lambung. Sedangkan kelompok dua itu usus yang di belakang, kelompok yang di belakangnya. Kelompok dua itu membahas tentang usus halus, usus besar, dan rektum atau anus. Baik, untuk kelompok satu saya persilakan untuk maju. Ya, silakan dibaca pemahamannya dengan apa yang saya jelaskan tadi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi kami yang akan dibawakan oleh teman saya. Saya persilakan. Oke, jadi di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kami. Jawabannya yang pertama yaitu mulut, di mana mulut merupakan tempat masuknya makanan, terjadi pencernaan mekanik oleh gigi dan kimiawi dalam air liur. Terus yang kedua yaitu esophagus, di mana menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Terus yang ketiga yaitu lambung, di mana lambung menghancurkan makanan secara kimiawi dengan asam lambung serta secara mekanik dengan kontraksi otot. Pada semua itu saja dari kelompok kami, saya kembali lagi kepada moderator. Kemudian dari kami itulah hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Silakan kembali ke Mas. Sudah diam ya. Dan selanjutnya untuk kelompok kelas silakan kembali. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan memaparkan materi kami tentang usus halus, usus besar, dan rektum atau anus. Ada materi, saya persilakan. Baik, yang pertama yaitu usus halus. Usus halus adalah tempat utama pencernaan dan penyerapan zat-zat gizi ke dalam darah. Selanjutnya usus besar menyerap air dan membentuk fases dari sisa makanan yang tidak dicerna, dan yang terakhir rektum atau anus menyimpan fases sementara sebelum dikeluarkan melalui anus saat buang air besar. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu saja materi yang dapat kami paparkan. Sekian dan terima kasih. Ya bagus ya, semuanya sudah dipahami tentang sistem pencernaan, di mana sistem pencernaan itu adalah sekumpulan organ yang berfungsi untuk mencerna makanan dan zat cairan untuk menjadi zat yang dibutuhkan tubuh seperti energi, pertumbuhan dan perbaikan jaringan. Dan sistem pencernaan sendiri dari rongga mulut, esophagus, lambung, usus halus, usus besar, dan rektum. Karena semuanya sudah dipahami terkait sistem pencernaan, saya cukupi untuk hari ini. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.